Shalom pemirsa Janji Manis. Salam jumpa dengan saya Pendeta Makmur Situmeang. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang seberi tema Tuhan penolong kita dahulu, sekarang, sampai hari yang akan datang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ya Tuhan ke hadapan-Mu bersyukur Bapa, yaitu karena kasih anugerah Tuhan memberikan kehidupan kepada kami. Baik pun Tuhan yang mendengarkan firman-Mu ini dimanapun mereka berada, yang ada di rumah, di dalam perjalanan, di pekerjaan mereka, yang ada pun di provinsi, di desa, di dusun, di pedalaman, dimanapun mereka ya Tuhan, kami rindu Tuhan mendengarkan firman-Mu. Urapi Tuhan pendengaran kami, urapi hamba-Mu yang menabuhkan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan membacakan firman Tuhan yang saya bawakan pada hari ini, yaitu yang saya beri tema pertolongan Tuhan dahulu, sekarang, sampai yang akan datang. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu dari Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Bapak Ibu yang terkasih, Bapak Ibu yang terkasih boleh mengikuti. Nyanyian Ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan ini Bapak Ibu, walaupun yang saya bacakan dari ayat 1 sampai 8, tapi yang perlu kita simak dalam firman Tuhan ini Bapak Ibu yang terkasih, yaitu ayat 1 dan 2 Bapak Ibu yang terkasih. Karena di sini dikatakan, karena sering kita umat manusia mengatakan, dari manakah pertolonganku? Aku selagi susah, apalagi tahun-tahun ini. Baik pun tahun-tahun yang lalu Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana saya ada pertolongan? Saya sudah minta pertolongan kepada saudara saya, kepada keluarga saya, tapi pertolongan tidak ada. Di sini Bapak Ibu, kita bersyukur bahwa firman Tuhan ini mengingatkan kita, yang bisa menolong kita di dalam kehidupan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristuslah yang satu-satunya yang sanggup menolong kita dari penyakit sampar yang sudah kita lalui dari tahun 2020, 2021 sampai kita tiba di 2022 ini Bapak Ibu yang terkasih. Dari mana pertolongan itu? Pertolongan itu bukan dari dokter, bukan dari saudara kita, tapi pertolongan yaitu daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya kita berpikir di dalam loh hati kita yang paling dalam. Kita jangan hanya memakai otak kita, pemikiran kita dalam dunia ini, tapi kita difokuskan untuk berserah kepada Tuhan. Kalau kita sudah berserah kepada Tuhan Bapak Ibu yang terkasih, apapun yang di pemikiran kita, yang di dalam hati kita, Tuhan sudah mengetahui. Jauh yang lebih kita pikirkan, dari mana pertolongan kita, Tuhan Bapak Ibu mengetahui. Supaya Tuhan mengetahui apa yang mau kehendak kita, apa yang mau kita butuhkan. Kita jangan bermuluk-muluk kepada Tuhan. Kita diajarkan untuk berserah. Kita berserah kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, supaya Roh Kudus menuntun di dalam kehidupan kita. Kalau kita dibiarkan di dalam dunia ini Bapak Ibu yang terkasih, kita ini akan terlena di dalam kejahatan-kejahatan dunia ini. Kita anak-anak Tuhan jangan sampai kita ikut arus yang di dalam dunia ini Bapak Ibu yang terkasih. Karena kejahatan-kejahatan sekarang ini begitu sangat mencekam. Bagaimana mengatasi kejahatan yang sekarang Bapak Ibu? Satu-satunya kita berserah kepada Tuhan. Karena pertolongan-pertolongan yang selama ini yang sudah kita terima daripada Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita Bapak Ibu, tapi karena kasih anugerah daripada Tuhan.
kita tertolong di dalam kehidupan kita. Tapi banyak anak-anak Tuhan Bapak Ibu yang sudah mengaku Kristen, yang KTP-nya Kristen, dia tidak mengetahui bahwa di dalam kehidupannya dia mengira bahwa dia jago, bahwa dia kuat, bahwa dia pintar. Itu tidak ada apa-apanya Bapak Ibu yang terkasih. Itu semua karena pemberian daripada Tuhan, anugerah daripada Tuhan. Mereka terselamatkan sampai di tahun 2022 ini Bapak Ibu yang terkasih. Daripada hari ini Bapak Ibu yang kita sudah mendengarkan firman Tuhan ini, karena dikatakan di dalam pemazmur ini, dari manalah pertolonganku. Sudah jelas Bapak Ibu yang terkasih, pertolongan kita di dalam kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang sanggup menolong di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan sudah mengatakan, Dia tidak terlelap. Kalau Bapak Ibu yang bisa menyewa security atau satpam atau polisi atau tentara menjaga rumah Ibu, menjaga Ibu, mereka akan terlelap. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah terlelap Bapak Ibu. Malah kita umat manusia yang tidak menyadari, jarang kita bersyukur, jarang kita mengucap terima kasih kepada Tuhan, karena kita terlena dengan kemewahan dunia ini Bapak Ibu yang terkasih. Mulai hari ini yang kita sudah mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita renungkan di dalam loh hati kita, karena kasih anugerah Tuhanlah yang kita terima, bisa kita melangkah sampai di tahun 2022 ini. Walaupun dikatakan oleh pakar-pakar ilmu kesehatan bahwa sekarang ada penyakit sampar yang begitu menakutkan, tapi kalau kita sudah melekat kepada Tuhan, itu tidak ada apa-apanya Bapak Ibu yang terkasih. Karena Tuhan sudah menetapkan kita dan sudah memilih kita. Engkau akan saya lewatkan daripada maut-maut yang sudah saya izinkan di tahun 2020 dan 2021. Engkau akan tiba di tahun 2022 ini. Jadi saya mengingatkan kepada saudaraku yang terkasih, bahwa kita kehidupan di dalam dunia ini kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena di firman Tuhan sudah mengatakan, Dia tidak akan membiarkan engkau disakiti oleh matahari di siang hari, baik pun di malam hari oleh bulan. Karena firman ini sudah saya bacakan Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa mengingat apa yang sudah kita dengarkan. Mari kita renungkan, di bawah loh hati kita yang paling dalam, supaya kita bisa menjalankan kehidupan kita hari lepas hari menuju kebaikan dan kesuksesan. Bukan hanya pribadi kita Bapak Ibu yang terkasih, anak-anak kita, suami kita, istri kita, abang kita, adik kita. Mari, kalau mereka yang belum mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita ajak Bapak Ibu yang terkasih, dan beritakanlah firman ini yang sudah saudaraku dengar. Mari, siapapun saudaraku yang mendengarkan firman Tuhan ini, baik saudaraku yang masih di desa, yang masih di dusun, inilah kekuatan kita. Tidak karena jagonya kita, walaupun yang saudaraku yang ada di kota, memang kita hidup di dunia ini karena kasih anugerah daripada Tuhan. Tidak ada yang lain Bapak Ibu yang terkasih. Itu semua sudah diberikan kepada kita. Hanya kita mulai daripada mendengarkan firman Tuhan ini, mulai daripada hari ini, mari kita berserah penuh kepada Tuhan. Jangan tinggalkan sedikit pun. Karena di dalam firman Tuhan kita sudah diajarkan bahwa tidak bisa kita selangkah kalau Tuhan tidak mengizinkan. Tapi karena kasih anugerah daripada Tuhan diberikan kepada kita, bisa kita lalui peristiwa demi peristiwa Bapak Ibu yang terkasih. Itu yang bisa saya sampaikan, supaya kita renungkan di dalam loh hati kita yang paling dalam Bapak Ibu yang terkasih. Jadi mulai hari ini, mari berseru kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Jauhkan pemikiran-pemikiran yang akan menolong saudara saya, keluarga saya. Jauhkan Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita tutup firman Tuhan kita ini, terlebih dahulu kita berdoa Bapak Ibu yang terkasih. Mari Bapak Ibu yang terkasih, angkat tanganmu, bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini ya Tuhan, di dalam kehidupan kami, di dalam loh hati kami yang paling dalam, supaya kami bisa menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Terlebih ya Tuhan, hamba berdoa kepada semua orang yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka, yang mereka ada di kota, di desa, di dusun. Tuhan memberkati. Kalau mereka ya Tuhan dalam sakit penyakit,
angkat Tuhan penyakit mereka. Kalau mereka ya Tuhan dalam kesusahan, kesedihan, hiburkan mereka ya Tuhan daripada hari ini, karena mereka adalah biji matamu ya Tuhan, yang begitu Engkau cari dimanapun kehidupan mereka. Kini Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu, urapi kami, biarlah di dalam kehidupan kami, kalau kami ya Tuhan keluar daripada rel yang sudah Engkau berikan, pegang tangan kami Tuhan, supaya kami tidak lebih jauh lagi meninggalkan Engkau. Terpuji-puji namamu Tuhan, terpuji-puji nama Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih pemirsa Janji Manis. Sampai di sini, ketemu di hari akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dalam hadirat-Mu